Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya sore hari ini? Walaupun cuaca di depan, di luar sana kurang bersahabat ya, tapi saya percaya kita semua yang hadir di sini kita datang dengan penuh antusias, dengan penuh kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Orang-orang yang luar biasa boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kurang kenceng deh. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Dengan hormat saya minta Ibu Nitya untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Kita bersyukur ya kita bisa berkumpul di sini, tapi banyak teman-teman kita yang mungkin tidak bisa datang karena dikepung air. Ya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Engkau yang menciptakan bumi ini, Engkau yang menciptakan kami. Karena Engkau mempunyai maksud, Engkau ingin bersekutu dengan umat ciptaan-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu yang besar memungkinkan kami mengenal-Mu. Bapa, kalau kami dapat berkumpul pada sore hari ini adalah anugerah-Mu. Engkau masih memberikan hidup kepada kami. Engkau masih memberikan kesehatan yang cukup. Engkau masih memberikan kecukupan yang lain. Dan kami boleh bersyukur untuk itu. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat berada bersama kami pada saat ini. Mungkin mereka rindu untuk datang, tetapi mereka terhalang. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau juga yang akan menemani mereka dan menjamahnya, sehingga kesehatan mereka boleh dipulihkan lagi. Bapak, kalau mereka tidak dapat datang karena terhalang karena banjir, Engkau kuatkanlah mereka juga. Tolonglah akan kesehatan mereka Tuhan, agar mereka yang kebanjiran juga tetap sehat jasmani dan rohani. Engkau yang menciptakan hujan, Engkau juga yang menciptakan kemarau, tetapi saat ini Tuhan Engkau tahu dengan hujan yang berkelebihan ini yang membuat banyak orang-orang mengalami kesulitan, tapi kami tahu dalam segala kesulitan itu Engkau tetap bersama kami. Engkau tetap bersama anak-anak-Mu. Engkau tidak membiarkan kami semua dalam keadaan kesulitan terus-menerus seorang diri. Tapi Engkau mau membuktikan bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Bapa di surga, kami mau berdoa agar Engkau sendiri akan memakai hamba-Mu, Pak Pur, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah dia, pakailah dia, sehingga Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji-Mu, siapkan hati kami untuk mendengar apa yang Engkau mau katakan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu sabar dengan kami. Engkau terus mau berbicara kepada kami, meskipun kami seringkali tidak peduli, tapi Engkau terus memimpin kami. Engkau terus berbicara kepada kami, Engkau terus membentuk kami, dan Engkau terus menyatakan bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang memelihara anak-anaknya. Terima kasih kami boleh menjadi anak-anak domba-Mu. Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami, dan Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi situasi kami pada saat ini Tuhan, situasi negara kami. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh negara kami, tapi kami berdoa Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Engkau arahkan mereka untuk takut akan Engkau, dan Engkau berikan hikmat kepada mereka dan melakukannya karena mereka takut akan Engkau. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berada di pemerintahan Tuhan. Engkau berikan kekuatan pada mereka untuk menjadi saksi-Mu di mana mereka berada. Karena tiap-tiap mereka Engkau telah tempatkan
bukalah hati kami Tuhan untuk mendengar apa yang akan Engkau katakan kepada kami, dan berikan kami mata hati yang terbuka untuk melihat perbuatan-perbuatan-Mu. Berikan kami telinga yang terbuka untuk mendengar apa yang akan Kau katakan, dan kami mau memuji Engkau, bersyukur kepadamu atas segala hal yang telah Engkau perbuat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami mohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku. Mari kita mau membawa hati kita, membawa pujian syukur kita yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini. Karena kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadilah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau baik bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita bersyukur pada sore hari ini. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan. Karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari
Angkat semua di hadapan Tuhan.
Yang siap untuk bersorak-sorai bersorak bersama-sama saya katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, kasihnya tetap, kuasanya tetap pada selama. Saya jemput semua itu bangkit berdiri. Yang masih kuat berdiri, yang nggak kuat berdiri boleh duduk. Bahwa kasihnya tak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tetap selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tetap selamanya, kasihnya tak berubah, kasihnya tak berubah, kasihnya setiap hari bertambah indahnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, katakan sekali lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yes, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tetap selamanya, tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, rahmatnya tetap selamanya. Sekali lagi katakan tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Haleluya. Saya membuka ruang saksian. Mungkin tante yang mau bernyanyi bertiga. Bapak Ibu silakan. Paduan suara.
usia 80 tahun pun kau memakai Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Ini membuktikan bahwa kekuatan kami datangnya daripada-Mu, yang memampukan kami senantiasa mampu berdiri melayani Engkau, yang senantiasa mampu membuat kami senantiasa bisa beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat persekutuan kami, buat ibadah kami pada hari ini. Kami bangga punya lagi, karena di awal tahun kami mau memaksimalkan seluruh kehidupan kami hanya untuk beribadah, menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman. Kami percaya firman-Mu kekuatan, firman-Mu juga suplemen yang memberikan kesegaran bagi tubuh kami, sehingga tulang-tulang kami, saraf kami, aliran darah kami, organ tubuh kami sehat, karena firman-Mu yang bekerja. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, ini pertama kali saya bisa ada di tempat ibadah PD Family in Christ ya. Dan kalau di Medan, saya pernah di Medan, namanya persekutuan Umas Happy Happy. Ya, namanya Umas Happy Happy. Dan di sini beda sekali, luar biasa. Tapi roh yang sama, semangat yang sama. Karena anak Tuhan mau dimanapun, mau di Medan, mau di Jakarta tetap sama. Amin. Nama saya Apius. Ya. Saya ini Setam. Istri saya Am. Iya. Setam. Bukan setan. Ya, kan ada dua, Tam dan Tan. Ya, saya Tam. Iya, Tam. Dan istri saya Am. Tapi saya Hitachi. Hitam tamu Cina. Iya, masih peranakan begitu ya. Dan saya tinggal di Samarinda. Saya tinggal di dua kota, Jakarta, Samarinda. Jakarta, Samarinda. Nanti hari Senin saya kembali lagi ke Samarinda. Hari Senin tanggal 26 saya akan masuk kampung. Pedalaman jauh sekali, jalannya off-road, jalan kubangan, becek-becek. Masuk ke dalam Kutai Timur. Saya bawa tim, 2 mobil, kami melakukan pelayanan misi, menjangkau yang tidak terjangkau di Kutai Timur, saudaraku ya. Dan saya bersyukur saya bisa masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Mungkin di sini saya panggil apa ya, tante-tante ya. Yang mau ikut monggo silakan. Kasih tahu kemudian, Pak, aku mau ke sana. Yang belakang itu misionaris belakang, senior. Oh, senior. Punitia itu. Wah. Sini dong, kalau di belakang. Luar biasa. Beliau udah keliling Papua, Udah keliling ya. Jadi nanti jalan ke IKN. Nah, IKN ibu kota negara, karena Jakarta sudah jadi orang daerah. Jadi Senin saya ke sana dan saya bersyukur saya melayani ya Samarinda, Balikpapan, dan saya mengembalakan juga di Samarinda. Tapi saya juga seorang pengkhotbah dan 20% saya memberikan seluruh kehidupan saya untuk misi. 80% pastoral, 20% misi. Nah, ini bagian yang saya kerjakan dan saya bersyukur bisa berkolaborasi dengan Pak Gur. Demikian juga dengan para pelayan, Pak Sam, betul Pak? Ya, luar biasa, Bapak luar biasa. Dan saya melihat di sini luar biasa. Saya melihat di sini mukanya fresh, mukanya awet muda. Amin. Hatinya juga ya, harusnya hatinya semangat. Ceria, hatinya ceria ya. Ceria gitu ya. Saya kaget tadi nyanyi lagu. Itu biasanya lagunya orang-orang pelaut. Iya. Siapa bilang pelaut mata keranjang? Loh, betul kan? Dirubah lagunya. Siapa
luar biasa. Amin. Amin. Bilang kiri kanan lu bilang, mukamu tambah cantik. Ya coba mukamu tambah ganteng. Amin. Tahukah, tante saudaraku dikasih Tuhan, Musa itu pelayanan. Dia mulai pelayanan dari usia 80 tahun. Alkitab memberikan standar usia bukan 80 sebenarnya. Tapi Alkitab memberikan standar usia di dalam kitab Kejadian itu 120 tahun. Kasih tau kiri kanan 120 tahun. Lalu kemudian kasih tau kiri kanan, berarti kau masih muda ya. Amin. Pak, 80-70 itu orang Israel yang berbantah-bantah, orang Israel yang bersungguh-sungguh ketika mereka berada di padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan selesaikan usia mereka. Makanya Tuhan lenyapkan mereka. Ternyata yang diberikan oleh Tuhan bukan 80, tapi 120. Amin. Berarti kalau 80 tahun, wah masih panjang. Amin. Masih banyak harus kita kerjakan. Kasih kiri kanan, kita bukan orang pengangguran. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Kita semua berguna. Kita semua melayani Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Kasih kiri kanan, kita semua berguna. Mari kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saya punya anak 4. Anak saya 4 plus 1 anak angkat, jadi 5. Anak rohani saya banyak, dan saya bersyukur anak saya udah gede. Makanya kenapa saya sering bolak-balik, karena anak saya pertama kuliah di KJ, nanti yang kedua yang cewek akan kuliah juga di sini, diambil jurusan kriminologi. Dan doakan supaya anak-anak Tuhan ini menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna dalam dunia pelayanan. Amin. Itu saja. Yang mau kenal saya lebih dalam, silakan ketik. Pasti punya HP kan? Di Google ketik Appius Rupan. Pasti muncul nama saya dan foto saya pasti muncul. Cuma saya mau kasih dulu spakul. Kenapa? Ada di situ yang gak benarnya. Taman Doa Appius ya di Klaten, pendirinya Appius Rupan. Oh, loh. Sejak kapan saya mendirikan Taman Doa di Klaten? Itu kan mahal. Betul ya, Pak? Aminin aja. Amin Bulan saja. sediakan waktunya nanti pasti diuji. Amin. Amin ya. Oke, konfirmasi ya. Iya. Tapi ya saya bilang, berarti pendeta Appius ini luar biasa ya, punya Taman Doa ya di Klaten ya. Ya namanya sama Appius. Memang nama saya ini agak jarang. Kalau Kurniawan banyak, Budi banyak, ya, Sam banyak, ya. Tapi yang namanya Appius jarang. Nanti kalau punya cucu boleh kasih nama Appius. Baik, mari kita dengar yuk. Firman Tuhan boleh lanjut. Mengandalkan Tuhan, mari kita baca sama-sama 1 ayat saja. Mengawali kita masih fresh di awal tahun. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Rencana Allah. Kasih tahu kiri kanan, ulang gini. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tahun 2026 kita harus mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ya setuju, katakan amin. Amin. Bahwa Allah bekerja atas kehidupan kita, Allah juga bekerja atas anak-anak kita, Allah juga bekerja atas usaha kita, Allah juga bekerja atas segala apapun yang kita rancangkan. Tapi kalimat yang kedua yang saya warnai di sini dikatakan apa? Yang mengasihi, bagi mereka yang Mengasihi. Nah, ini dia. Makanya di tahun 2026, meskipun usia kita makin bertambah, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun usia kita makin bertambah, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap bersuka cita, maka saya percaya kita semua di tahun 2026
beberapa hal di sini. Ada 2 kata di sini. Allah turut bekerja, yang kedua bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, coba lihat, klik. Allah itu tidak akan bekerja dalam kehidupan kita saat kita hidup dalam perbuatan dosa. Kita ini usia makin lanjut. Seharusnya makin bertambahnya usia kita, makin bertambahlah kedewasaan kita, makin bertambahlah kita bijaksana dan semakin wisdom. Tapi sekarang orang dunia makin bertambah usia, makin kayak anak-anak. Kasih diri kamu, bukan kamu lah. Amin. Makin dewasa. Allah tidak akan bekerja kalau kita hidup dalam perbuatan dosa. Hati-hati. Kadang-kadang ada dosa yang tidak kita sadari. Itu yang membuat Allah nggak bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita koreksi kehidupan kita tahun 2025. Kalau masih ada dosa, aku nggak mencuri, mungkin mulut kita, ya mungkin sikap kita harus berubah. Amin. Semakin cinta Tuhan. Coba nada cewek. Kita nyanyi yuk. Kalau dia begini harus nyanyi nada cewek. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Israel waktu dia berperang, dia menang. Berkali-kali perang dia menang, tetapi kenapa pada saat Yosua berperang di ayat yang ke-7, tiba-tiba orang Israel mengalami kekalahan. Yosua pasal 7, bukan ayat 7 ya. Mengalami kekalahan, ternyata ada dosa. Itu yang membuat orang Israel mengalami kekalahan. Lihat ya, kalau kita ada dosa, biasanya muka kita ini nggak bersih-bersih. Betul? Kalau kita lagi bersungguh-sungguh, kita kesal, ya. Tahu nggak kita bilang begini? Janganlah kau marah sampai matahari terbenam. Tahu nggak artinya matahari terbenam? Oh belum terbenam? Oh belum? Oh belum terbenam? Sampai matahari terbenam? Bukan itu frasanya. Ini mama marah-marah terus. Iya kan belum matahari terbenam. Istrinya marah terus. Jam berapa sih? Jam 3 sore. Boleh terbenam apa belum? Marah lagi. Sudah jam 6 ini. Sampai dihitung jamnya, ternyata belum tenggelam. Kenapa belum tenggelam? Karena kita bilang jangan sampai matahari terbenam. Tahu nggak artinya bukan itu? Artinya kalau kau marah, jangan hatimu itu jadi apa? Jadi gelap. Tahu gelap? Kalau sudah hati gelap, biasanya kalau marah itu mulut keluar apa? Kebun binatang. Mulut keluar apa? Kutu. Sehingga ketika kita marah, tidak ada lagi pencerahan, yang ada adalah kegelapan yang keluar dari mulut kita. Mari kita belajar. Lebih baik kita nyanyi-nyanyi saja. Ya setuju katakan amin. Pokoknya kalau ada masalah, nyanyi saja.
bisa pelihara 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa memelihara satu ibu. Ini fakta. 10 anak, ya, ibu bisa memelihara 10 anak, tapi dari 10 anak belum tentu satu anak bisa memelihara satu ibu. Tapi dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan ada dosa. Tahu kisah maling kundang? Itu jangan ditiru. Maling kundang itu nggak benar. Anak sudah salah, anak dikutuk kau jadi maling kundang. Akhirnya anaknya jadi batu kan? Kalau anak tidak kasih loy, tidak kasih uang, jangan marah-marah. Mungkin dia lagi susah, nyanyi saja, nada dia lagi. Aku percaya katakan berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Amin. Yang kedua, ini kalau begini harus banyak nyanyi, Pak ya. Iya, setuju? Mantap. Yang kedua, klik. Allah tidak akan bekerja saat kita mengandalkan manusia. Kita baca sama-sama Yesaya 31, 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak. Makanya jangan pernah menaruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia. Meskipun anak kita berhasil, meskipun anak kita jadi pemimpin perusahaan, meskipun anak kita jadi orang hebat, dengan jangan mengandalkan anakmu, karena suatu hari anakmu bisa mengecewakan. Berapa banyak anak banyak mengecewakan orang tua. Makanya jangan kita mengandalkan mereka. Meskipun anak kita berhasil, tetap kita andalkan Yesus. Yesus katakan amin. Kata kiri kanan, tetap andalkan Yesus. Memang hari-hari ini banyak orang mengandalkan jagoan. Aku punya jagoan. Omku kaya. Ini dia. Memang kalau kita rata-rata kalau sudah kaya, ya bukan keluarga dan keluarga kan? Betul? Coba kalau kita berhasil, pasti bilang, itu keluargaku, itu tanteku. Coba kalau lagi susah, yang keluarga dia bilang bukan keluarga. Betul? Memang ini susah saja. Kalau banyak uang, dia bilang keluarga. Kalau nggak ada uang, dia bilang bukan keluarga. Makanya kan ada lagunya, ada dia lagi, kita nyanyi lagi. Dalam Yesus Kita bersaudara. Sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus Kita bersaudara. Nah, yang keduanya. Dalam uang tidak bersaudara, sekarang dan selama. Dalam uang tidak bersaudara. Haleluya. Kasih kiri kanan, jangan mengandalkan manusia. Amin. Kasih kiri kanan, jangan mengandalkan manusia. Usia kita lanjut, kekuatanku datangnya dari Tuhan, semangatku datangnya dari Tuhan, berkatku datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena Allah punya cara yang dahsyat untuk memelihara kita. Karena Tuhan mampu mencurahkan rohnya yang membuat kita mampu berdiri, yang membuat tulang-tulang kita semuanya sehat. Ya setuju katakan amin. Saya waktu COVID, sebelum COVID, saya kena sakit asma. Saya suka semprot. Sama Tuhan, saya sudah ke dokter. Saya belum pernah seumur hidup saya kena sakit asma akut.
yang mati dibangkitkan, yang kakinya bengkok gitu ya, kakinya bengkok, yang harusnya pakai polio itu sembuh, tulangnya lurus, yang terikat dengan kuasa kegelapan mereka dilepaskan. Kenapa hamba-Mu ini Tuhan yang sakit asma, yang tergantung dengan obat semprot, kenapa begini? Saya mengandalkan obat, saya mengandalkan dokter, akhirnya saya capek sendiri. Sampai satu titik saya bersalah sama saya. Saya nangis. Yang luar biasanya ketika COVID, kan COVID sesak nafas kan? Iya, sama-sama. Justru sebaliknya, ketika COVID, di situ saya mengalami kesembuhan. Saya tidak sesak nafas lagi. Ketika orang sesak nafas, saya malah sembuh. Saya tidak pakai semprot dan sampai sekarang. Amin. Tepuk tangan begitu. Dan masuk akal. Dan masuk akal. Masih banyak kesaksian. Mari kita angkat Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita lihat bagi mereka yang setia mengandalkan Tuhan. Boleh kita lihat yang pertama, apa yang bisa kita bawa pulang pada hari ini? Andalkan firman. Mazmur 119 ayat 105 kita baca sama-sama 2-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang Bagi jalanku. Jadi tahun 2026 semakin lanjut usia kita, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan feng shui. Jangan cari orang pintar, feng shui jangan. Jangan cari uangnya. Amin. Datang, ramalan. Apa ramalan hari ini? Jangan tanya ramalan. Jangan lihat bintang-bintang. Amin. Apalagi nanya feng shui. Apa namanya? Siu. Saya mau kasih tahu, itu tidak benar. Tapi kalau kita mengandalkan firman, dahsyat. Karena dikatakan apa? Dia pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti ini. Kita jalan dengan kegelapan, tapi kita bisa mampu melihat kegelapan karena ada Tuhan. Amin. Mulai hari ini jangan cari orang pintar ya. Nah, gimana sih orang pintar? Ini mama lagi pusing nih. Ini lagi susah ini. Aduh, bisnis ini lagi gimana? Toko lagi sepi. Coba cari dulu orang pintar dulu. Nah, yang begini modalnya kita harus bertobat. Kita harus andalkan firman. Caranya bagaimana? Lebih banyak baca Alkitab. Kita harus lepaskan firman, ucapkan firman. Amin. Suatu hari saya ditelepon dari rumah sakit. Pak, Bapak di mana? Saya lagi doa. Pak, tolong Pak ke rumah sakit. Ini pembantu kami sudah koma di bawah 4 dan menurut dokter dia sudah mati. Harusnya dicabut dan siapkan peti matinya. Tolong Pak. Akhirnya singkat cerita, saya bilang tunggu dulu, saya belum selesai berdoa. Saya berdoa dulu. Setelah saya berdoa, saya pergi ke rumah sakit. Jam 10 malam saya datang. Saya lihat dia terbaring. Komputer begini, gitu ya. Lalu kemudian, maaf ya, perawatnya kan bukan orang Kristen. Begini. Ini orang gila kali ya. Udah gak bisa ditolong. Mereka membelakangi kami. Lalu kemudian saya lihat, ini pembantunya, namanya Mitchell. Gimana dia? Iya Pak, sudah gak bisa lagi. Dokter bilang, ambil dia, bawa pulang karena sudah gak ada nafas. Oh, nanti dulu, sabar dulu. Kita doa, kita ucapkan firman. Lalu kemudian saya tanya sama pembantu, sama majikannya, dia suka lagu apa? Firman apa dia suka lagu? Pasti kan ada lagu-lagu. Setiap lagu ada firman. Oh, dia lagunya nih Pak. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Oh, itu lagunya. Oke, kita doa ya. Saya ucapkan firman. Mitchell, ini Pak Gembala. Saya nyanyi ya. Saya ucapkan ini kata-kata. Dia kan berbaring begini, contoh ya. Kau berfirman dan
nyanyi lagi gitu. Apapun yang terjadi langsung muncul. Komputer begini, dong, ramu. Wih, kaget. Dan dia hidup kembali. Tepuk tangan. Amin. 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 Yang tulangnya sakit. Coba gini, coba yang tulang. Pegang ini, tulang. Perbuat ya. Amin. Ya nasib yang pada tua, yang pada ucapkan firman. Amin. Amin. Coba. Memang itulah Kristen, karena nggak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Amin. Ya setuju kata-kata. Seorang anak yang tulangnya begini, saya urapi, saya ucapkan firman, tulang lurus. Saya bilang sama orang tuanya tiap minggu datang, saya ulesin. Lama-lama tulangnya lurus. Dan dokter bilang ini nggak masuk akal. Dokter bilang ini harus sudah pakai poli, udah pakai besi, tapi lurus kembali. Saya mau kasih tahu, bukan saya, tapi firman. Kamu tahu begitu? Tahun ini, ayo kita adakan firman. Yang kedua, andalkan doa pujian dan penyembahan. Kita baca yuk. 2-3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus. Tetaplah berdoa. Jangan hanya gara-gara kita lagi susah baru kita berdoa, begitu sakit baru berdoa. Tetaplah berdoa. Tapi begini, kondisi apapun tetaplah kita suka berdoa. Tapi faktanya banyak sekarang doa itu jadi benteng pertahanan terakhir. Ini yang salah. Doa itu bukan benteng pertahanan terakhir. Artinya apa? Begitu kita lagi ada masalah baru berdoa. Bukan itu. Tapi apapun kondisi kita saat ini, meskipun kita nggak ada masalah yang berat, tetaplah suka berdoa. Kenapa? Karena kita mengandalkan doa. Amin. Doa itu mampu merubah. Ibu-ibu, kalau anakmu sudah mulai aneh-aneh, anakmu sudah jauh dari Tuhan, doakan. Doa, Tuhan aku berdoa buat anakku, Tuhan aku berdoa buat cucuku. Doakan. Karena apa? Dengan berdoa, tekun berdoa, engkau bisa menghalau segala sesuatu, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Mulai hari ini apapun kondisimu, andalkan doa. Pak, aku nggak bisa berdoa, minimal nyanyi. Amin. Yang suka sakit-sakit, nyanyi saja. Kalau cuma ada yang nyanyi saja. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Kalau nggak bisa berdoa, minimalnya hati-hati, jangan suka nyanyi lagu dunia ya. Lebih banyak nyanyi rohani. Ini seminggu sekali Pak ya? Mantap. Seminggu sekali lebih bagus. Seminggu 2 kali tambah mantap. Berarti ada nyanyi. Kita menyanyi happy begitu. Amin. Yang ketiga, coba lihat. Andalkan ibadah. Mari kita baca sama-sama 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun apa? Amin. Kita harus berlatih ibadah apapun keadaannya. Saya ini kesini naik motor dari Bekasi Bantar Gebang. Saya terjebak di 2 titik banjir, tapi saya pantang menyerah. Saya ditelepon, Pak Pendeta mau direscue juga.
Hutan belantara saya terobos. Hutan saja saya terobos. Apalagi banjir. Hah? Apalagi bang? Banjir. Saya terobos. 2 jam tidak masalah. Kalau pelayanan hati kita rindu, yang jauh terasa dekat. Amin. Men. Tapi kalau kita nggak rindu, yang dekat terasa jauh. Betul nggak? Rumah di atas, ibadah di bawah. Telepon sama Pak Pur hujan. Tinggal, wah terlalu ya. Tinggal turun saja nggak kenal Pak Guru hujan. Itu berarti ya. Kalau nggak rindu, yang dekat rasa. Tapi kalau rindu, yang jauh terasa dekat. Amin. Bilang begini kiri kanan, aku selalu kangen sama kamu. Amin. Ayo. Lah, saya tuh di sana. Saya marah sama petani loh. Saya datang jauh-jauh 10 jam naik motor. Ibadah cuma 4 orang. Saya teriak, mana yang lain? Masih di ladang Pak, masih di hutan. Saya bilang terlalu. Keterlaluan. Nanti Pak Pur kalau undang lagi saya kesini, saya jauh-jauh. Kasih tahu teman-teman ya, dia dekat-dekat. Datang itu pendeta yang foto tuh jauh sekali loh. Amin. Di antara semua saya paling jauh, rumah saya di Samarinda. Apalagi saya tinggal di Bekasi. Mari kita latih ibadah. Jangan malas. Tahun 2025 yang suka bolong-bolong, mari kita bertobat. 2006 jangan bolong-bolong. Amin. Kasih tahu kiri kanan jangan bolong-bolong. Jangan salahkan macet. Kan tinggal diatur. Ibadah jam berapa? Jam 4. Kalau macet ya pergilah jam 2, jam 1 begitu kan. Amin. Apalagi rumahnya di atas. Tinggal naik eskalator pencet turun. Selesai kan? Di mana rumahnya Ci? Atas kan? Oh, atas kan enggak turun kan? Iya. Pasti masih banyak di atas enggak turun kan? Enggak komen. Kasih tau gini kan, latihlah ibadah. Wih, ibadah kalau kita latih ibadah itu mengandung janji, tulang-tulang kita semakin kuat, amin. Iya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Amin. Kasih tahu teman-temanmu, semakin lansia ingat lagunya harus semakin berguna. Berarti harus semakin rajin ibadah. Karena dia mengandung janji. Tepuk tangan gitu. Amin. Yang terakhir ya kita baca. Klik. 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal atas orang yang sering terjadi. Kita gagal apa? Amin. Bila kiri kanan 2026 jangan gagal ya. Stop kiri kanan. Belum pergi 2026 jangan bolong-bolong ya. Sukses Pak ya. Amin. Saya nggak tahu ada pasti ada pemerhati kan dia semuanya ya. Nanti kalau saya datang lagi ini wajahnya saya ingat-ingat ini sapu-sapu ini saya lihat. Nah saya udah apa? Nanti saya tanya sama takut itu yang tadi cubit temannya itu nyanyi mana dia? Saya tahu ada cubit-cubit apa saya tanya. Amin, saya tanya nanti supaya apa? Supaya kita saling memperhatikan satu sama yang lain, supaya kita jangan ada yang bolong. Baju boleh bolong karena sudah tua, tapi usia kita boleh tua tapi nggak pernah bolong dalam hal beribadah. Setuju? Amin. Kasih tahu kiri kanan bilang begini, kasih tahu. Jangan gagal melakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan. Mari kita berdiri semuanya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di sore hari yang indah ini. Kami boleh menerima pesan-Mu untuk kami selalu mengandalkan Engkau, selalu berharap kepada Engkau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sangat jelas pesan-Mu. Engkau juga bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Roma 8 ayat 28. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ada di tempat ini sudah menyampaikan pesan-Mu. Tidak ada yang kebetulan, ada rencana yang indah di balik hujan, banjir. Engkau berkati terus Pastor Apius, keluarganya, istri, anak-anaknya, semua aktivitasnya, pelayanannya. Tuhan tambahkan lebih lagi hikmat, ma'rifat, kesetiaan melayani Engkau sampai Tuhan memanggil. Terima kasih Tuhan atas kehadiran beliau di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah Engkau rencanakan dengan sempurna. Kami serahkan juga semua yang sudah hadir sore hari ini. Walaupun cuaca masih dalam potensi hujan, gerimis, namun kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk menangkap pesan-Mu, jadikan itu passion dari setiap jiwa-jiwa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu sore hari ini. Kami boleh menerima dan kami mau aplikasikan praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, untuk menerangi setiap jalan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih atas hari yang indah ini. Kami masih boleh ada di tempat ini. Kami masih boleh bersekutu, berkumpul bersama. Kami masih boleh bernafas, boleh merasakan detak jantung, denyut nadi. Adalah satu bukti wujud keberadaan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami saat ini ada di 2020. Terima kasih Tuhan. Thank you for everything you already done for all of us. Terima kasih. Terlalu baik, sungguh amat baik perbuatan-perbuatan ajaib. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa kita balas untuk membalas kasih-Nya Tuhan, untuk membalas anugerah Tuhan, selain mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Kuatkan, teguhkan semua jemaat di tempat ini, juga yang belum bisa hadir oleh karena cuaca, banjir. Kami juga mendoakan mereka yang sebetulnya punya kerinduan, namun ada penghalang Tuhan. Dan Kau lebih tahu yang terbaik di dalam setiap kehidupan umat. Siapa kami? Debu. Namun Kau angkat kami yang debu. Dan Kau beri pekerjaan baik yang harus kami selesaikan untuk mencapai garis akhir. Bapak Ibu Saudara, Bapak yang terkasih, kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan pertandingan iman sampai mencapai garis akhir. Karena rumah kita di surga, bukan di dunia ini. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi setiap umat yang mengasihi Dia, yang sungguh-sungguh percaya, yang terus-menerus ingin mengalami keintiman fellowship dengan Tuhan. Biarlah ini jadi kebiasaan dan gaya hidup kami di 2026 ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan
siapa beliau dan bagaimana pelayanannya, ya, dan bagaimana kesederhanaan beliau. Ini gembala GBI Samarinda, ya. Jadi bukan hanya pendeta biasa, tapi low profile saya lihat. Dan beliau ada urapan nanti ya, yang mau didoakan Yuli atau siapapun anak ke David. Di mana David? Nggak ikut. David, kalau bisa dipanggil datang, ya. Kita tidak tahu. Ya hari ini memang banyak yang tidak hadir. Biasanya sekitar 60-50 lebih, ya, karena cuaca banyak yang izin. Nah, jadi saudara, ini salah satu dan saya rasakan ini Tuhan yang merencanakan. Kita tidak pernah janjian, betul? Betul ya? Betul. Oh iya, Pak Benny kenceng. Nah, namun last minute, maka saya tadi mohon maaf terlambat. Saya ditelepon beliau, Pak, saya ada di CP. Loh, di CP? Karena saya sudah merencanakan, Pak Pendeta Asin harusnya gembala gereja GP apa yang ada di situ yang berkhotbah. Ya, tapi saya diberitahu karena banjir. Ya sudah, saya responnya oke, tenang, udah nggak apa-apa, saya ambil alih. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Bener gak ya? Saya nggak ada pikiran, saya nggak ada rencana, ya kan? Tiba-tiba jam 3:30 Pak Apius telepon saya, Pak Punya bisa ketemu. Oh jam 3 ya, ini lebih tepat ini. Langsung saya cepet-cepet ke CP. Ya dikenalkan dengan satu lembaga Pak Yakobus juga ya, yang nanti berjasa. Pak, mohon maaf ini jam 4, Bapak bisa gantikan ini. Oke, langsung. Ya, jadi beliau juga banyak pelayanan pelepasan. Apalagi belusukan ya, gaya Jokowi di sini. Belusukan ke hutan, bukan belusukan ke pasar-pasar, bukan belusukan ke apa mall di kota. Belusukannya hutan, sering ketemu ular, sering ketemu harimau, ya kan, macan. Itu sudah biasa bagi beliau. Belum lagi ngadepin yang ilmu-ilmu black magic. Ya kalau mau cerita sih panjang ya, cuman inilah. Tapi betul-betul beliau bayar harga, beliau seorang profesional, ya kan? Tinggalkan semua. Ya seperti saya tinggalin semua ikut. Ya. Bagaimana perjalanan hidupnya Bapak Ibu Saudara? Dia sudah memilih yang tepat, mengikut Yesus. Ya. Jadi dari kehidupan yang nyaman, betul nggak? Ya kan, pesawat, hotel, karena beliau seorang petinggi di perusahaan, ya, dia sukses, rela tinggalkan. Seperti juga pendeta Daniel Alexander. Di saat karirnya baik, Tuhan panggil. Artinya apa? Kamu lebih memilih duniawi, karir dunia, atau kamu mau memulai karir di kerajaan surga? Amin. Itu yang selalu saya katakan. Kalau kita mau mencari karir, carilah di kerajaan surga. Upah kita besar di mana? Di surga atau di sini? Di surga, Bu Mei, ya, Bu Wiling. Mau terima mahkota enggak? Mau. Tapi mau usaha enggak? Nah, ya, saatnya kita sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menyelesaikannya. Itu pesan Yesus. Amin. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jelas. Setiap hari makanan kita perlu makan enggak? Every day ya. Yang utama, menu utama kita rohani, bukan yang rohana, ya. Itu yang utama supaya kita kuat. Baru yang jasmaninya nyusul. Ya. Tapi saya ucapkan terima kasih. Oma-oma, bapak ibu juga bisa hadir, ya. Pak Apius, nggak ada yang kebetulan. Bener, saya kaget tek loh, langsung saya responi tadi. Saya udah mau kesini Pak, tapi saya digerakkan untuk nemuin. Saya cuma berharap moga-moga mau ya Tuhan, saya doa. Dan ternyata beliau bisa. Dan naik sepeda motor dari Bekasi. Saya harus acungi jempol Bapak Ibu. Iya, seorang pelayan yang mau apapun diterobos
Ya, Bekasi jauh nggak? Jauh. Apalagi macet, banjir, tapi dia rela. Ya Pak Udin ya, nih. Ya yang deket aja mau turun tadi, masih mikir. Banjir di mana Pak? Banjir di kamar mandi, bukan di jalan. Ya, ini jadi pelajaran kita semua. Sekali lagi terima kasih hambanya. Tuhan memberkati keluarganya, anak-anaknya, apapun yang diperbuat berhasil karena beliau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni. Amin ya. Terima kasih semua tim Jack, WL, Mimi, Abu, Pak Santoso, Bu Tina, Pak Anwar, Bu Feni, ya, Bu Yani, Bu Yunita, Bu Stella, semua tim pengurus, paduan suara, trio Maron, ya. Karena apa? Minggu nanti diundang, Pak. Ya, saya diundang Pak Kurin, ya, untuk khotbah dan suruh membawa pasukan. Nah, jangan malu-maluin kan gitu ya. Tunjukkan, makin lama makin bagus, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, ya, itu aja pesan saya. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi sehingga pelayanan ini bisa sampai seperti ini. Ya, semua oleh karena kemurahan kasih karunia Tuhan. Baik, itu dulu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, silakan. Pengumuman minggu kelima. Nah, oke, saya kasih minggu depan. Tadi kan dikatakan di Medan ada grup apa? Happy apa? Iya, happy. Mas happy. Nah, minggu kelima, Pak Abius, kita juga ada happy ya. Dari warga